Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yuk sebelum kita belajar, kita sama-sama membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Mari kita simak video berikut ini ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan, yaitu IPS kelas 5 tema 3 subtema 1. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan lingkungan untuk berinteraksi. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, alam dan seisinya, baik yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau lingkungan alam, dan yang diciptakan oleh manusia atau lingkungan buatan merupakan lingkungan. Di sini ada contoh lingkungan sosial, di mana manusia saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Berikut juga ada contoh lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah seperangkat keyakinan, praktik, kebiasaan, dan perilaku yang dianggap umum bagi semua orang yang hidup di dalam populasi tertentu. Lingkungan budaya dapat membentuk cara setiap orang berkembang, mempengaruhi ideologi dan kepribadian. Berikutnya juga ada lingkungan ekonomi, di mana manusia saling bertransaksi, melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, dan masih banyak contoh lingkungan lainnya. Oke, langsung saja kita ke definisi interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik, saling mempengaruhi antara satu individu atau kelompok dengan individu kelompok lain. Di lingkungan manapun, setiap orang tidak akan dapat menghindari dari interaksi. Di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan budaya, di lingkungan ekonomi akan terjadi interaksi. Interaksi dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia yang banyak jenisnya, bukan hanya kebutuhan primer, tetapi juga kebutuhan sekunder dan tersier. Jadi, jika interaksi tidak dilakukan, maka kebutuhan hidup manusia tidak akan terpenuhi. Sebagai contoh, manusia memerlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk itu, manusia harus memperoleh bahan makanan dengan cara berinteraksi, misalnya dengan penjual makanan. Penjual makanan harus berinteraksi dengan pedagang bahan makanan di pasar. Pedagang di pasar untuk mendapatkan barang dagangan yang baik harus berinteraksi, misalnya dengan petani. Oke, untuk lebih jelasnya, pengertian dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup, yaitu pangan atau makanan, sandang atau pakaian, dan papan atau tempat tinggal. Berikutnya, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer seperti hiburan. Dan berikutnya, kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang terakhir dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder seperti perhiasan. Berikutnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami oleh Tuhan Yang Maha Esa. Laut, gunung, sungai, awan, dan sebagainya merupakan bagian dari lingkungan alam. Suhu udara, tanah, iklim, cuaca juga merupakan bagian dari lingkungan alam baik biotik maupun abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan alam yang berupa makhluk hidup, sedangkan lingkungan abiotik berupa benda mati. Di sini ada contoh lingkungan biotik, ada manusia dan ada makhluk lainnya, ya seperti hewan-hewan di sini. Kemudian ada contoh abiotik seperti suhu udara, tanah, iklim, cuaca, sinar matahari. Oke, manusia berinteraksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan alam dilakukan melalui penyesuaian diri atau adaptasi dengan lingkungan. Contohnya petani menanam padi menyesuaikan dengan waktu tanam. Begitu juga nelayan melaut menyesuaikan dengan waktu yang tepat atau menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Interaksi manusia dengan lingkungan alam juga dilakukan dengan cara mendominasi alam. Eksplorasi alam berupa penebangan hutan secara liar, penggalian pasir di sungai, pembukaan lahan baru dengan membakar hutan juga merupakan bentuk interaksi yang bersifat mendominasi alam. Yang
berikutnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial menghasilkan interaksi sosial. Interaksi sosial melibatkan individu atau perorangan atau kelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial terjadi jika individu atau kelompok individu saling berkomunikasi atau berhubungan. Jadi, komunikasi merupakan syarat utama terjadinya interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya dan ada kontak sosial di antara mereka. Interaksi sosial terjadi dengan didorong beberapa faktor, seperti keinginan untuk meniru orang lain atau imitasi, keinginan untuk mempengaruhi orang lain atau sugesti, keinginan untuk sama dengan orang lain atau identifikasi, dan rasa tertarik kepada orang lain atau simpati. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita sebagai manusia bisa berinteraksi dengan sesama atau dengan lingkungan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe dan share jika memang video ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.